Pada video kali ini, saya spesifik akan membahas tentang syarat sahnya perjanjian ya. Tadi dalam video pertama dengan konteks yang lain, saya menyinggung tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320. Jadi, syarat sahnya perjanjian ini spesifik diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau terjemahan dari Berglich White Book. Syarat sah perjanjian itu ada 4. Nah, saya mau mengkonkretkan ya. Yang pertama itu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini artinya adanya kesepakatan para pihak. Jadi para pihak ini harus bersepakat dulu sebelum membuat perjanjian, ya. Yang kedua itu adalah cakap. Nah, cakap ini apa definisinya? Definisi cakap ini dia harus cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, apa yang dimaksud cakap? Cakap ini setidaknya ini usianya sudah dewasa menurut undang-undang. Nah, pengertian dewasa ini kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah usia 21 tahun atau dia sudah menikah. Atau tidak sedang dalam pengampuan. Nah, yang ketiga ini adanya suatu hal tertentu. Apa? Harus ada objek. Jadi yang mau diperjanjikan apa? Utang piutang kah? Jaminan sertifikat kah? Ya. Atau dalam perjanjian lain-lain ya. Jadi harus jelas yang diperjanjikan ini apa. Misalnya contoh KPR, kredit rumah. Yang diperjanjikan jelas, objeknya adalah tanah dan bangunan itu sendiri. Jadi harus jelas. Nah, yang keempat, yang terakhir, sebab akibat yang halal. Sebab akibat yang halal ini apa? Ada 3. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kedua, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan asusila. Contoh, dalam sebuah perjanjian, misalnya, saya beberapa pekan yang lalu itu, saya melihat ada seorang pasangan, dia ini membuat satu perjanjian yang isinya adalah akan sehidup semati, akan setia. Tetapi fakta lain yang ditemukan adalah 2 orang yang membuat perjanjian ini masing-masing terikat perkawinan. Nah, tentu kalau perjanjian seperti ini bisa kita maknai batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Gitu. Atau contoh lain misalnya perjanjian success fee apabila berhasil membunuh orang. Nah, ini juga perjanjiannya batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Oke?